Shalom para sobat Paku, bersyukur untuk sekali lagi kita tiba di hari Minggu. Kita masuk ke dalam segmen Sunday Time. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang kita sudah masuk ke gereja yang kelima, yaitu gereja Sardis, dalam rangkaian 7 seri gereja di Kitab Wahyu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, bersyukur kepada Tuhan Kau masih memberikan kami anugerah dan bahkan kesempatan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman. Tuhan yang tolong setiap kami supaya peringatan Tuhan, pujian Tuhan, dan bahkan teguran Tuhan di dalam Kitab Wahyu kepada jemaat Sardis ini, Tuhan juga berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu yang terbatas dan lemah di dalam memahami kedalaman dan keluasan firman Tuhan. Engkau yang urapi dia. Dan sekali lagi Tuhan, Engkau boleh memakai video ini untuk menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca sama-sama teman-teman dari Wahyu pasal yang ketiga. Ya. Kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ketiga, jemaat yang kelima, yaitu jemaat di Sardis. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Teman-teman semua, saya yakin kita tidak asing dengan salah satu akun Instagram yang bernama Gereja Palsu. Akun ini seringkali mengungkap gereja-gereja yang menekankan hal-hal yang bersifat lahiriah ketimbang batinia. Hal-hal yang ditekankan adalah hal yang bersifat fisikal ketimbang hal yang bersifat rohani. Beberapa hal yang diangkat, misalnya ada seorang pendeta yang mengkhotbahkan bagaimana jangan lupa terus memberikan persembahan. Ujung-ujungnya sih ya UUD, ujung-ujungnya duit yang masuk kepada kantong pundi-pundinya. Ada juga gereja yang menekankan bahwa harus undang artis ini, harus undang artis itu, harus mewah, harus wah ketika menghadirkan ibadah. Tidak lain tidak bukan seperti yang dikatakan teguran Tuhan kepada jemaat di Sardis. Teman-teman semua, di sana dikatakan, akulah ketujuh roh Allah itu yang hadir di tengah jemaat Sardis. Apa maksudnya 7 roh Allah? Apakah roh Allah itu ada 7? Tidak. Gambaran kitab Wahyu dikatakan bahwa ketujuh roh Allah artinya pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Angka 7 adalah angka genap, angka sempurna. Bagaimana gereja ini dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, engkau hidup tapi engkau itu sudah mati. Ya, kita lihat bersama-sama teman-teman tadi di dalam ayatnya yang pertama. Aku tahu pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Maksudnya apa kata mati di sana? Tentunya bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Artinya gereja ini tidak lagi memelihara satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Teman-teman, gereja Sardis kemungkinan besar adalah gereja besar. Gereja yang diberikan hal-hal lahiriah yang baik. Mungkin gereja jemaatnya banyak. Gereja yang akhirnya mungkin banyak uangnya. Tetapi Tuhan katakan, engkau itu sudah hampir mati. Kenapa dikatakan sudah hampir mati? Karena ditemukan di sana hanya beberapa nama saja yang memilih untuk tidak mencemarkan pakaian mereka dan mereka tetap menggunakan pakaian putih. Seperti yang saya sudah jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya.
Jemaat orang Kristen ini yang hidup pada waktu ditulisnya kitab Wahyu, mereka berada di dalam satu kondisi yang kepepet, kondisi yang kejepit, di mana mereka sudah dikeluarkan oleh orang Yahudi. Tetapi di sisi yang lain, pemerintahan Roma sangat menekan orang-orang Kristen yang ada. Sehingga jemaat-jemaat di Sardis ini beberapa memilih untuk mengikuti Yudaisme. Kenapa? Apa pemahaman Yudaisme? Yudaisme adalah pemahaman bagaimana Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tidak jadi soal deh, yang penting saya selamat. Saya kalau gitu jadi orang Yahudi saja. Beberapa orang Kristen memilih untuk menyembah berhala. Karena kalau tidak menyembah berhala, mereka tidak mendapatkan ekonomi yang baik. Sehingga gereja Sardis adalah gereja yang menerapkan prinsip dunia yang dijalankan di gereja. Entah apa yang dipakai di sana, tetapi Tuhan katakan kepada mereka, saat ini kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang seperti pencuri. Di dalam bagian ini kita lihat bersama-sama betapa pentingnya jemaat di Sardis ini kembali kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ditinggalkan oleh jemaat Sardis. Sehingga Tuhan katakan ketujuh roh Allah itu diam di gerejanya, di kaki dia. Dan kita bisa melihat lambang tujuh roh Allah ini menunjukkan bagaimana sempurnanya pekerjaan Allah Roh Kudus di tengah gereja Tuhan. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Kalau dikaitkan kenapa gereja ini mati, berarti gereja ini tidak melibatkan Roh Kudus, tidak melibatkan Tuhan di dalam menjalankan pelayanan yang ada di dalamnya. Sehingga Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa engkau hidup, tetapi engkau sudah hampir mati. Teman-teman semua, di dalam bagian ini kita diingatkan bersama-sama sekali lagi, betapa Tuhan menginginkan kehidupan kita di dalam gereja dan di luar gereja itu memiliki persamaan. Jangan kita disebut kalau kita di gereja kita seperti malaikat, tapi begitu kita keluar gereja kita kayak setan. Jangan sampai kita di gereja mulutnya memuji Tuhan, tetapi ketika kita di luar gereja kita mengutuk dan menyumpai orang dengan perkataan binatangkah atau perkataan yang kasar. Gereja di Sardis adalah gereja yang menerapkan prinsip dunia untuk diterapkan di sana. Mari pada saat ini, sebelum terlambat, saya mengundang untuk setiap kita. Mari bertobatlah. Kembalilah ke dalam jalan yang benar seperti apa yang dimau oleh Tuhan. Di sana Tuhan menjanjikan sebuah hal kepada setiap mereka. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Pakaian putih dipercaya oleh salah satu penafsir. Itu menunjukkan bukan hanya bicara kemurnian, tetapi berbicara soal kesetiaan. Mereka tidak mau mengikuti kepercayaan Yahudi. Mereka juga tidak mau mengikuti pemerintahan Roma. Di sana bukan dikatakan, terjemahan yang lebih tepat, bukan beberapa orang, tetapi beberapa nama. Kalau orang itu melupakan nama seseorang, itu wajar. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan nama kita. Nama yang setia mengikut Tuhan, Tuhan akan selalu ingat. Seringkali kita mungkin melayani Tuhan, tidak pernah ada yang lihat. Dan kita merasa bahwa apakah pelayananku ini berharga di mata Tuhan. Sekarang saya katakan, pelayananmu sekalipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tuhan tidak buta. Dan dikatakan di sana, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Teman-teman semua, apa maksudnya tidak dihapus namanya dalam kitab kehidupan? Zaman itu, ketika orang-orang Kristen tidak mau mengikuti kaisar, tidak mau mengikuti ajaran Yudaisme, mungkin mereka namanya dicoret dari silsilah keluarga. Mereka tidak lagi diakui kependudukannya di dalam tempat tersebut. Mereka dicoret namanya. Mereka artinya ketika dicoret mereka tidak diakui. Pada waktu di dalam kondisi demikian Tuhan katakan, aku tidak akan mencoret namamu. Bukankah ini menjadi sebuah berita penghiburan, bukan? Ketika manusia lain menolak kita, Tuhan mengatakan, kamu tidak akan kucoret. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya, nama kita ditulis di tangan Tuhan. Teman-teman semua, hari ini
hal apa yang kita kompromikan, hal apa yang sedang kita perjuangkan. Untuk itu adalah sebenarnya hal duniawi, tapi kita ingin terus masukkan itu di dalam gereja atau di dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita introspeksi diri kita bersama-sama. Jangan sampai waktu itu terlambat. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan melalui jemaat di Sardis ini. Kami disadarkan Tuhan betapa seringnya kami ini bergereja. Kami sering kali mungkin melayani, tetapi kondisi kerohanian kami sudah mati. Relasi dengan Tuhan sudah putus. Kami sudah tidak peduli lagi apa yang Tuhan mau. Kami hanya mengerjakan aktivitas demi aktivitas. Tuhan, kami diingatkan betapa pentingnya setia untuk mencintai Tuhan. Kami tidak mau jatuh hanya dalam sekedar aktivitas belaka, tanpa mengingat betapa Engkau mencintai kami. Dan kami mau belajar, kami mencintai Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah hati yang mau terus diubahkan. Berikanlah kepada kami hati yang mau bertobat terus-menerus. Ketika kami jatuh, kami bangkit lagi. Roh Kudus yang merupakan ketujuh roh Allah itu bekerja untuk memenuhi kami dan menolong kami. Oh Tuhan, jangan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, sekali lagi saya mengundang teman-teman semua boleh hadir di dalam acara Q&A saya yang saya adakan setiap hari Senin. Saya mengundang untuk orang-orang Kristen yang bertanya soal kekristenan. Mari berikan pertanyaanmu, dan siapa tahu Tuhan boleh pakai saya untuk menjawab pergumulan yang kita hadapi. Dan teman-teman, setiap hari Sabtu saya selalu menayangkan satu orang yang bersaksi, yang memberikan kesaksian bagaimana kalau Tuhan sudah menolong aku. Sekarang giliran aku bersaksi tentang Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua boleh bersama-sama gabung di dalam Telegram saya untuk kita boleh terjadi satu interaksi dan engagement. Oke, sampai di sini saja video saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.